Selamat siang pemirsa, Breaking News kembali hadir dengan Anda. Kami akan menghadirkan sejumlah kabar terbaru yang tentunya menarik, aktual, dan terpercaya. Bersama saya, Intel Sriwadini, inilah berita selengkapnya. Pemirsa, berita terkini datang dari mahasiswa KP5C yang sedang melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Mata kuliah ini diampu oleh Bapak Dr. Adikusuma SIKOM MSI dan pembelajaran ini berlangsung di gedung Fakultas Dakwah UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten. Pembelajaran kali ini merupakan pertemuan kedua para mahasiswa KP5C dengan mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Sebelum memulai pembelajaran pada pertemuan kedua ini, Bapak Dr. Adikusuma mengingatkan kepada para mahasiswa untuk memperbaiki learning journal yang ditugaskan, baik itu dari intonasi, suara, gestur, maupun backsound. Selain memperingatkan mahasiswa untuk memperbaiki learning journal, Bapak Dr. Adikusuma juga memerintahkan kepada para mahasiswa untuk mempraktikkan kegiatan seorang jurnalis. Kali ini merupakan tugas dari kelompok 1, diantaranya ada Ikrima sebagai presenter, Siti Rohma sebagai reporter, Muhammad Nurul Anam sebagai narasumber, dan Haikal Fikri sebagai narasumber. Setelah mempraktikkan kegiatan seorang jurnalis, Bapak Dr. Adikusuma menjelaskan bahwa syarat utama dari teknik reportase adalah berita. Nah, selain berita, ada juga syarat lainnya. Di antaranya harus disiarkan melalui media massa, baik itu cetak maupun elektronik, dan juga harus terbentuknya suatu tim untuk terlibat di dalam reportase tersebut. Selain itu, Bapak Dr. Adikusuma menjelaskan tentang apa itu berita. Berita adalah suatu laporan cerita dari sebuah kejadian yang menarik perhatian umum. Jenis-jenis berita diantaranya ada straight news, soft news, in-depth news, dan feature news. Selain itu, syarat-syarat berita sendiri diantaranya ada aktual, faktual, penting, menarik, dan juga seimbang. Selain berita, ada juga isu dan fakta. Isu adalah suatu masalah dan belum terpecahkan yang siap diambil keputusannya. Sedangkan fakta adalah suatu hasil pengamatan yang objektif, real, dan dapat dilakukan verifikasi oleh siapapun. Di dalam menulis suatu berita, pastinya harus ada unsur 5W+1H. Apa, siapa, kapan, di mana, kenapa, dan bagaimana. Selain itu, kita juga bisa menulis dengan rumus segitiga terbalik. Di antaranya ada judul, lead, tubuh berita, dan juga ekor berita. Selain membahas tentang berita, isu, dan juga fakta, Bapak Dr. Adikusuma menjelaskan tentang apa itu reportase. Reportase adalah proses pengumpulan data yang digunakan untuk penulisan atau pembuatan karya-karya jurnalistik. Proses pengumpulan data ini bisa melalui manusia, buku, tempat bersejarah, atau lain sebagainya. Reportase adalah sebuah pelaporan, dan pelaporan inilah yang akan dijadikan sebuah pemberitaan. Media penyampaiannya bisa melalui media cetak maupun media elektronik. Reportase dapat dilakukan melalui 3 tahap, di antaranya ada praproduksi, produksi, dan juga pasca produksi. Pada tahap produksi, meliputi proses perencanaan liputan dan juga rapat perencanaan liputan. Tujuannya adalah untuk yang pertama, adalah untuk menghasilkan laporan yang berkualitas. Yang kedua, untuk koordinasi kebijakan redaksional. Dan yang ketiga adalah untuk memberikan sebuah arahan. Selanjutnya ada tahap produksi. Pada tahap ini pasti membutuhkan narasumber sebagai sumber berita. Narasumber sendiri artinya adalah seorang pelaku atau orang-orang yang terdekat dengan pelaku yang bisa dimintai keterangan. Dan yang terakhir ada tahap pasca produksi. Pada tahap ini merupakan tahap editing atau proses editing
evaluasi, dan juga distribusi berita. Setelah Bapak Dr. Adi Kusuma menjelaskan materi pada pertemuan kedua ini, ada beberapa mahasiswa yang bertanya di akhir perkuliahan. Di antaranya ada Nur Aufa Kamelia, Ikrimah, dan juga Agil Barkim Hamam. Mungkin itu saja pemirsa breaking news hari ini. Saya Intan Sriwahyuni pamit undur diri dan sampai jumpa.